Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagus Sanjaya dari kelas Sintek D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Raina Kartika SE MKom AKCA yang telah membimbing saya sampai sekarang, dan dosen penerima saya nantinya. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang hadir pada seminar saya kali ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Consumer Good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2015 sampai 2019. Baiklah, di sini pembahasan ini ada beberapa topik. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima penutup. Di pembahasan pertama ini ada latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul ini itu dilihat dari pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development menghendaki adanya hubungan yang harmonis antara stakeholder, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dunia usaha sebagai salah satu stakeholder pemegang peran yang cukup penting dalam sistem ekonomi biar lokal, nasional maupun tingkat global nantinya. Karena dunia usaha berpotensi dalam hal modal dan sumber daya manusia. Partisipasi dunia usaha dan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian kepada masyarakat di sekitarnya yang bisa kita sebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Di sini pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam pasal 74 bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan jika perusahaan tidak melaksanakannya akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Perusahaan menjalankan CSR yang dikelola dengan baik pasti sudah menjalankan good corporate governance, akan menjamin tercapainya kemaksimalisi laba, mempertahankan daya saing perusahaan, dan patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk mengikuti perkembangan bisnis yang semakin kompleks, diperlukan keseimbangan informasi yang sesuai dengan dan memadai, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. Pada saat banyak perusahaan yang semakin berkembang pesat, maka pada saat itu juga dapat terjadi kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, muncul pula kesadaran yang berasal dari perusahaan swasta dan negeri dalam mengurangi dampak negatif tersebut, yaitu dengan mengembangkan apa yang disebut dengan Corporate Social Responsibility. CSR ini dapat dipandang sebagai kewajiban dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh stakeholder, bukan hanya terhadap salah satu stakeholder saja. Jika perusahaan tidak memberikan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder yang meliputi karyawan, pelanggan, komunitas, lingkungan, global, atau pada akhirnya perusahaan tersebut akan dinilai buruk dan tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Setiap perusahaan bertanggung jawab dalam menghasilkan keuntungan untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan tersebut. Namun, beberapa tahun terakhir, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan saja, tapi juga dihadapkan dengan konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan CSR ini dalam perusahaan bukan hanya kewajiban bagi pihak internal, yaitu pemimpin perusahaan dan manajer saja. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap bagian dari perusahaan juga membantu dalam mewujudkan tujuan tersebut. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan tata kelola perusahaan atau corporate governance untuk menjaga hubungan yang seimbang antara pihak internal dan eksternal. Corporate governance ini merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara semua pihak yang ada sehingga dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Secara umum, dapat digambarkan bahwa mekanisme corporate governance ini adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang terdiri dari hubungan antara manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris, dan stakeholder lainnya. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan memberikan citra yang baik juga, sehingga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap perusahaannya. Perusahaan meyakini bahwa implementasi corporate governance adalah bentuk lain dari peningkatan etika kerja dan etika bisnis yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan dalam implementasi good corporate governance yang berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep good corporate governance ini, yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholdernya sesuai dengan aturan dan menjalin kerjasama aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Maka, pada dasar hal inilah, peneliti ingin meneliti pada sektor consumer good guna melihat sejauh mana pengungkapan corporate governance mampu mempengaruhi pandangan stakeholder terhadap CSR, mengingat beberapa fakta mengenai perusahaan yang telah disebutkan tadi, di mana sektor consumer good ini nantinya akan menghasilkan barang atau produk yang akan dipakai dan dikonsumsi masyarakat yang luas. Jadi, perlu untuk mengetahui bagaimana
penanganan CSR-nya sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diajukan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR? Yang kedua, bagaimana pengaruh proporsi Dewan Komisaris independen terhadap pengungkapan CSR? Yang ketiga, apakah ukuran komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan CSR? Yang keempat, apakah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR? Dan yang kelima, apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi luas pengungkapan CSR? Baiklah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama antara lain, untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proporsi Dewan Komisaris independen dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap pengungkapan CSR. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kepemilikan manajerial dan institusional dalam mempengaruhi pengungkapan CSR. Manfaat dari penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan, diantaranya yang pertama ada buat peneliti, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai gambaran seberapa pentingnya melaksanakan CSR oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah informasi tambahan dalam pengambilan keputusan investasi nantinya. Yang keempat, bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat secara umum dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Landasan teori tentang penelitian ini terdapat beberapa teori. Yang pertama, corporate governance. Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan sehingga operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau stakeholder, yang dimana nanti dijelaskan dalam Indonesian Institute for Corporate Governance. Tujuan dari corporate governance ini adalah untuk memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Para pelaku corporate responsibility memiliki kaitan erat dengan good corporate governance ini. Ada beberapa prinsip mengimplementasikan good corporate governance ini pada umumnya, antara lain, yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi, di mana keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan termasuk dengan kegiatan CSR-nya. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada responsibility, pertanggungjawaban, di mana kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, independensi, yaitu kemandirian, di mana suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bentur kepentingan dan tidak terpengaruh atau tertekan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya ada fairness, di mana kesetaraan dan kewajaran itu merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi corporate governance, antara lain yang pertama jumlah rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Dalam rapat Dewan Komisaris ini terhadap beberapa suara yang akan diambil menjadi suatu keputusan bulat dengan musyawarah mufakat. Proses pengambilan keputusan ini merupakan hal yang penting dalam menentukan efektivitas Dewan Komisaris dan melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, ada proporsi Dewan Komisaris independen, di mana Dewan Komisaris independen ini merupakan anggota komisaris yang berada di luar perusahaan, atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Proses pengawasan dari Dewan Komisaris independen ini akan lebih responsif terhadap investor dan para Dewan Komisaris yang independen tersebut akan meningkatkan keputusan perusahaan dengan pengungkapan pada akhirnya meningkatkan kualitas dari pengungkapan yang dilakukan. Yang ketiga ada komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite independen yang dibentuk Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penguat atas fungsi Dewan Komisaris perusahaan. Berdasarkan surat keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit,
Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Selama menjalankan tugasnya, komite audit ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Komite audit haruslah memiliki karakteristik yang baik. Karakteristik komite audit meliputi ukuran komite audit, komposisi komisaris independen dalam komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan jumlah ahli keuangan dalam komite audit. Yang keempat ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial ini diartikan sebagai adanya saham tidak pihak manajemen perusahaan yang terdiri atas direksi serta komisaris pemegang saham, bertujuan untuk memaksimumkan kekayaan dengan melihat nilai sekarang dan arus kas yang dihasilkan. Sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial ini terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Selanjutnya ada kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional meliputi kepemilikan oleh perusahaan efek, asuransi perbankan, investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional ini termasuk faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan karena berfungsi sebagai monitoring fungsi dan juga dilakukan institusional perusahaan lebih efisien dalam melakukan pengawasan oleh pihak perusahaan. Dilakukan dari luar perusahaan sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari kesalahan pemilihan strategi yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Selanjutnya ada teori corporate social responsibility. Menurut ISO, CSR itu merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan selain dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku serta integrasi dengan organisasi secara menyeluruh, CSR ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab dalam semua dampak kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan agar meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Teori yang mendasari adanya pengungkapan CSR ini antara lain teori stakeholder, di mana pemangku kepentingan adalah semua pihak, ya, baik internal maupun eksternal, perusahaan yang memiliki hubungan yang bersifat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Yang kedua, teori legitimasi, di mana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diungkapkan dengan menggunakan GRI Index atau ISR Index. Perusahaan dapat memilih salah satu dari itu, seperti Global Reporting Index atau GRI, di mana dari Global Reporting Initiative yang merupakan lembaga untuk mempromosikan standar yang diciptakan dengan memberi arahan bagi perusahaan dalam menerbitkan laporan berkelanjutan tentang tanggung jawab sosialnya. Kerangka pelaporan GRI ini ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima secara umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan sosial organisasi. Kerangka ini biasanya untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka GRI ini mengandung sifat umum dalam sektor bersifat spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan seluruh dunia. Ini dapat dilihat dengan beberapa indikator seperti indikator kinerja ekonomi ada 4 aspek dengan total item pengungkapan 9. Indikator lingkungan ada 13 aspek dengan pengungkapan sebanyak indikator praktek dan kinerja yang layak ada 8 aspek dengan total item pengungkapan sebanyak 16. Indikator hak asasi manusia ada 11 aspek dengan pengungkapan sebanyak 12 indikator sosial atau masyarakat. Ada 8 aspek dengan total item pengungkapan sebanyak 11. Indikator tanggung jawab produk ada 5 aspek. Jadi item yang diungkapkan di sini ada 91 item. Penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian telah dilakukan tentang pengaruh corporate governance ini terhadap pengungkapan CSR. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Utari tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Akbar tahun 2015, yang dilakukan oleh Susilo 2016, penelitian yang dilakukan Nugroho 2016, penelitian yang dilakukan oleh Pradana tahun 2017, serta penelitian yang dilakukan Mustika, Jayanti, dan Husaini tahun 2018. Rangka pemikiran tentang penelitian ini, pertama ada jumlah rapat Dewan Komisaris, yang kedua ada proporsi Dewan Komisaris, yang ketiga komite audit, yang keempat kepemilikan manajerial, yang kelima ada kepemilikan institusional, dan variabel lainnya adalah pengungkapan corporate social responsibility. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang hipotesis penelitian. Di hipotesis pertama akan membentuk jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Di hipotesis kedua,
proporsi dewan komisaris independen akan berpengaruh positif juga terhadap pengungkapan CSR. Di hipotesis ketiga, ukuran komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Di hipotesis keempat, pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, serta hipotesis kelima, yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR akan berpengaruh positif juga. Metodologi penelitian, di sini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana populasi yang sampelnya menggunakan perusahaan sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Teknik samplingnya menggunakan purpose sampling, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data laporan keuangan dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Baiklah, selanjutnya itu ada variabel penelitian. Di sini dapat kita lihat variabel dependennya yaitu variabel Y, yaitu corporate social responsibility, sedangkan variabel independennya atau variabel X, yang pertama adalah jumlah rapat dewan komisaris, yang kedua proporsi dewan komisaris independen, yang ketiga komite audit, yang keempat kepemilikan manajerial, dan yang kelima kepemilikan institusional. Metode analisis data, di sini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, statistik deskriptif, di mana analisis deskriptif dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasinya. Selanjutnya itu uji asumsi klasik, di mana digunakan uji normalitas. Yang terakhir adalah uji statistik, di mana digunakan uji hipotesis, antara lain analisis regional berganda, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasinya. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan tambah 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasannya. Di sini dapat kita lihat kriteria pemilihan sampel, di mana perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 61 perusahaan. Perusahaan yang tidak konsisten melaporkan annual reportnya ada 21 perusahaan. Perusahaan yang tidak mempublikasikan annual reportnya ada 4. Perusahaan consumer goods yang tidak mengungkapkan corporate social responsibility-nya ada 2 perusahaan. Perusahaan yang tidak mencantumkan variabel jumlah rapat dewan komisaris ada 11 perusahaan. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh tadi di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai sampel hanya sebanyak 23 perusahaan dari 61 perusahaan. Baiklah, selanjutnya ini dapat kita lihat perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian, di mana dari 61 perusahaan tadi hanya terdapat 23 perusahaan yang sesuai dengan kriteria peneliti ambil. Dapat kita lihat 23 perusahaan ini adalah sebagai berikut. Statistik deskriptif ini, seperti yang kita tahu tadi, uji ini untuk menunjukkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Di sini dapat kita lihat yang pertama jumlah rapat dewan komisaris atau X1 menunjukkan rata-rata sebesar 4,48 dengan nilai maksimal sebesar 10 dan terendah sebesar 2, sedangkan standar deviasinya sebesar 1,749. Yang kedua, proporsi dewan komisaris atau X2 menunjukkan rata-rata sebesar 0,8517 dengan nilai maksimal sebesar 2 dan terendah sebesar 0,25, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,40062. Yang ketiga ada komite audit menunjukkan rata-rata sebesar 4,23 dengan nilai maksimal sebesar 7 dan terendah sebesar 2, sedangkan standar deviasinya sebesar 1,463. Yang keempat ada kepemilikan manajerial atau X4 menunjukkan rata-rata sebesar 0,0810 dengan nilai maksimal sebesar 1,35 dan terendah sebesar 0, sedangkan standar deviasinya adalah 0,18483. Yang terakhir, yang kelima ada kepemilikan institusional atau X5 menunjukkan rata-rata sebesar 5,1568 dengan nilai maksimal sebesar 1621,03 dengan terendah sebesar 0,0. Sedangkan standar deviasinya sebesar 214,23523. Dan kita juga lihat di sini variabel Y menunjukkan rata-rata sebesar 0,55 dengan nilai maksimal sebesar 1 dan terendah sebesar 0, sedangkan standar deviasinya sebesar 0,500. Kita akan membahas tentang uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dengan menggunakan grafik P-plot, di mana uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidaknya. Pada grafik P-plot ini dapat kita artikan distribusi normal sebagai dasar pengambilan keputusannya adalah jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut adalah normal. Hal ini dapat dikatakan bahwa penyebaran data normal atau memenuhi asumsi klasik. Selanjutnya ini akan membahas tentang uji normalitas data yang dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Simonov. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi berganda, di mana persamaan yang baik adalah regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi klasik.
Jadi dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik, sehingga model persamaan dalam penelitian sudah dianggap baik. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS ini diperoleh hasil sebagai berikut. Yang dapat kita lihat di mana variabel X1, X2, X3, X4, dan X5-nya mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility atau variabel Y. Koefisien variabel X1 memberikan nilai sebesar 0,018, yang berarti bahwa jika variabel X1 semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka pengungkapan corporate social responsibility-nya akan mengalami peningkatan atau variabel Y-nya. Yang ketiga, koefisien variabel X2 memberikan nilai sebesar 0,046, yang berarti bahwa jika variabel X2 semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka pengungkapan variabel Y-nya mengalami peningkatan. Yang keempat, koefisien variabel X3 memberikan nilai sebesar 0,019, yang berarti bahwa jika variabel X3 semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka pengungkapan variabel Y-nya akan mengalami peningkatan. Yang kelima, koefisien variabel X4 memberikan nilai sebesar 0,147, yang berarti bahwa jika variabel X4 semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka pengungkapan variabel Y-nya akan mengalami peningkatan. Yang keenam, koefisien variabel X5 memberikan nilai sebesar 0,062, yang berarti bahwa jika variabel X5 semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka pengungkapan variabel Y-nya mengalami peningkatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis T, di mana untuk melihat adanya pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap variabel Y secara parsial gunakan uji T. Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka beta atau standardized coefficient dalam tabel koefisien. Nah, di tabel ini dapat kita lihat di mana variabel X1 diketahui signifikasinya sebesar 0,007 karena nilai signifikasinya lebih kecil dari probabilitasnya itu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis X1 diterima. Artinya ada pengaruh antara X1 dengan variabel Y. Yang selanjutnya ada variabel X2 diketahui nilai signifikasinya sebesar 0,006 karena nilainya ini lebih kecil dari probabilitasnya yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis X2 diterima. Adanya berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga, variabel X3 diketahui memiliki nilai signifikasi sebesar 0,008 karena signifikasinya lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka disimpulkan juga hipotesis ketiga diterima, artinya berpengaruh variabel Y. Yang keempat, variabel X4 diketahui memiliki signifikasi sebesar 0,001 karena ini lebih kecil dari probabilitasnya yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang keempat diterima, artinya mempengaruhi variabel Y. Dan yang kelima, variabel X5 diketahui memiliki nilai signifikasi sebesar 0,002 karena ini lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dapat juga disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima, artinya berpengaruh variabelnya terhadap variabel Y. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji F, di mana dari pengolahan ini kita dapat simpulkan berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel, maka tabel output SPSS di atas diketahui nilai F hitungnya adalah sebesar 3,286, lebih besar dari F tabel di mana 2,293. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan hipotesis diterima, atau dengan kata lain variabel X1, X2, X3, X4, dan X5-nya secara simultan diterima, atau dengan kata lain X1, X2, X3, X4, dan X5-nya secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang uji R. Berdasarkan tabel output SPS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasinya atau adjusted R-nya sebesar 0,632. Biasanya angka koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,632 bersama dengan 63,2%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, itu sebesar 63,2%. Sedangkan sisanya 36,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Selanjutnya ada ringkasan hasil penelitian, di mana yang pertama, jumlah rapat dari komisaris itu berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Yang kedua, proporsi dari komisaris independen berpengaruh signifikan juga terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Yang ketiga, ukuran komite audit ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corporate social responsibility.
Dan yang keempat, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Dan yang terakhir, kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan juga terhadap corporate social responsibility. Jadi kesimpulan ini dapat kita lihat di mana keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sebesar 63,2%. Dapat kita lihat juga kesimpulan antara lain, jumlah rapat Dewan Komisaris ini berpengaruh signifikan terhadap CSR. Kedua, ada proporsi Dewan Komisaris independen juga berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang ketiga, ada komite audit juga berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang keempat, ada kepemilikan manajerial juga berpengaruh signifikan terhadap CSR. Yang kelima, ada kepemilikan institusional berpengaruh juga signifikan terhadap CSR. Ada implikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti mendapatkan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat antara lain. Yang pertama, bagi pihak perusahaan, di mana perusahaan perlu melaksanakan CSR sebagai salah satu strategi perusahaan dengan memperhatikan jumlah rapat Dewan Komisarisnya. Di mana pada penelitian ini, hipotesisnya menjelaskan bahwa semakin banyaknya rapat Dewan Komisaris yang dilakukan atau dilaksanakan perusahaan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih banyak. Sehingga dengan luasnya pengungkapan CSR ini, perusahaan akan mendapatkan citra yang lebih baik di mata masyarakat. Yang kedua, bagi pihak investor, perusahaan yang mendapatkan citra baik dalam masyarakat akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Sehingga pengungkapan CSR ini membantu atau menjadi salah satu indikator pembangun bagi investor yang akan berinvestasi pada perusahaan nantinya. Selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian, di mana terdapat beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan sampel penelitian, di mana keterbatasan sampel penelitian ini yang hanya terdapat 23 perusahaan, sedangkan perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada 61 perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kriteria yang telah disebutkan oleh peneliti tadi. Yang kedua, ada pelaporan corporate social responsibility-nya, di mana pada setiap perusahaan hanya menjelaskan beberapa item yang bersifat umum dari indikator yang telah diterapkan GRI, karena tidak adanya ketentuan baku perusahaan untuk mengadopsi GRI. Sehingga penilaian untuk setiap indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap penelitian. Selanjutnya, saran dari peneliti. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan beberapa perusahaan yang bergerak bukan cuma di bidang consumer goods saja, namun di bidang lainnya. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat memperbanyak sampel penelitian dan memperluas periode pengamatan agar lebih memprediksi pengaruh karakteristik corporate governance ini agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam pengungkapannya. Yang ketiga adalah untuk pemerintah, hendaknya menyatakan peraturan yang tegas mengenai pengungkapan corporate social responsibility ini pada perusahaan di Indonesia, sehingga praktik pengungkapan dan pengawasan CSR ini akan lebih meningkat. Yang terakhir, bagi perusahaan atau investor, pihak perusahaan maupun investor hendaknya lebih memperhatikan pengungkapan CSR ini demi memanfaatkan jangka panjang perusahaan dan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Baiklah, sekian hasil penelitian saya tentang pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.